Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nada Pradika. Ada yang banyak minta request ke saya untuk, coba dong bang, hapus start button. Atau, coba dong bang, hilangkan start button. Atau, ada yang bertanya nih kepada saya, apakah start button itu bisa dihilangkan atau tidak? Oke, pada video kali ini saya akan jawab itu semua. Oke, sebenarnya start button, kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya di start button, apalagi di Windows 7 ke bawah, start button itu terintegrasi oleh Windows Explorer. Ya, Windows Explorer. Kalau misalnya teman-teman coba ke Task Manager nih ya, terus teman-teman coba untuk end task gitu ya dari Windows Explorer-nya, misalnya kita coba untuk end task seperti ini nih ya, pasti wallpaper hilang, taskbar hilang, dan termasuk start buttonnya juga hilang. Dan teman-teman kalau mau pencet Win E, ya buka File Explorer jelas nggak akan bisa gitu ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman run new task seperti ini, terus kita tulis Explorer, baru akan muncul kembali. Dan baru teman-teman bisa membuka Windows Explorer kembali gitu, atau File Explorer kembali gitu. Oke, jadi jawaban secara singkatnya adalah start button ini terintegrasi oleh Windows Explorer. Oke, teman-teman ada yang bertanya nih, kalau lewat registry gimana? Bisa nggak diedit? Ingat ya, itu sudah satu kesatuan dengan Windows Explorer. Yang artinya, kalau misalnya kita coba untuk edit lewat registry, itu nggak akan bisa juga. Nah, ada nih, beberapa orang-orang forum di luar sana, dan termasuk saya juga nyoba gitu ya, diedit gitu, file si Windows Explorer-nya gitu lah ya. Tetap tidak akan bisa. Karena kenapa? Karena si start button ini emang benar-benar sudah jadi satu kesatuan gitu dengan Windows Explorer. Ya, kita tahu sendiri, kalau misalnya di Windows XP, kita klik kanan ke start, kita bisa tulis explore. Yang dimana kita juga bisa masuk ke dalam folder sebuah start gitu. Kalau misalnya teman-teman masuk ke dalam sini nih ya, kita coba nih ya, ke dalam C, terus ke dalam users, terus dalam Windows 10, terus kalau misalnya kita buka di sini nih, app data, terus roaming, Microsoft, Windows, ada namanya start menu, programs, dan disinilah aplikasi-aplikasi akan tersimpan gitu. Jadi otomatis mau nggak mau memang bakal ada di Windows Explorer. Jadi bisa dibilang start button itu sebenarnya implementasi dari Windows Explorer untuk menampilkan folder tadi, seperti itu. Nah, oke. Jadi gimana nih? Kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang penasaran sama jawabannya, mungkin bisa stop aja videonya sampai sini gitu. Bahwa start button itu nggak bisa dipisahkan dari Windows Explorer. Jadi artinya tidak bisa di-hidden. Tapi teman-teman yang mungkin masih lanjut videonya sampai detik ini, teman-teman penasaran nih. Karena kenapa? Karena saya punya dua aplikasi. Punya software. Dua software yang dimana ternyata software tersebut bisa meng-hidden dari start button. Loh, kok bisa? Katanya bukannya nggak bisa ya? Iya, ini sebenarnya bisa, tapi pakai cara yang mungkin tidak kita pikirkan gitu ya. Bukan dengan cara mengedit Windows Explorer-nya, bukan. Tapi dengan cara memanipulasi dari si user interface-nya. Itulah yang dilakukan oleh aplikasi ini. Nah, aplikasinya sebenarnya ada dua gitulah ya. Yaitu satu, ada start is gone, sama yang kedua ada start killer. Ini sebenarnya fungsinya sama aja kok, untuk menghilangkan start button. Nah, sekarang kita akan coba nih, apakah benar bisa menghilangkan start button? Sekarang kita akan langsung lihat nih ya. Oke, kalau misalnya teman-teman download langsung nih ya, start is gone, itu pasti bentuknya zip. Dan kalau misalnya teman-teman coba untuk extract all, kita ekstrak gitulah ya. Sekarang kita ekstrak, pasti di sini akan ada dua folder sesuai dengan jenis sistem operasinya. Nah, karena di sini saya menggunakan 64 bit, saya coba start is gone, apa yang akan terjadi, dan benar saja. Teman-teman bisa lihat nih ya di sebelah sini. Oke, ini untuk apa sih namanya? Untuk search-nya coba kita hidden dulu dan hilang. Benar-benar hilang gitulah ya. Ini benar-benar hilang. Dan mungkin kalau misalnya lebih pas lagi gitulah ya, kita coba untuk icon Cortana sama kaitkan icon yang lainnya nih, task view-nya kita hilangkan tuh kan. Karena bisa dibilang nih ya, kalau misalnya teman-teman coba hidden gitulah ya di apa namanya menggunakan aplikasi ini, maka sebenarnya user interface-nya itu agak sedikit dimanipulasi. Startnya memang hilang nih. Teman-teman pencet Windows di keyboard itu tetap masih bisa. Ingat ya, yang di hidden cuman start buttonnya, bukan start menunya. Seperti itu ya. Jadi ini hanya manipulasi dari si tampilannya saja.
seperti itu. Tapi memang ada bug atau glitch gitu kalau di Windows 10 gitu. Kalau misalnya teman-teman aktifin search box-nya tuh bakal nutupin yang tadi itu ya. Dan sebenarnya ini bisa dibilang adalah interface start menu gitu. Cuman start button gitu. Cuman ya di hidden gitu dengan cara manipulasi tadi yang sudah saya bilang gitulah ya. Jadi ini hanya manipulatif saja gitu, bukan menghidden bener-bener gitu. Seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman coba ke sistem tray seperti ini, nah di sini baru ada yang ini nih. Nah, ini start is gone nih. Seperti itu. Oke, ini mungkin ketutup sama tangan saya ya. Terus saya coba untuk exit dan kalau misalnya exit akan balik lagi. Sempurna seperti sebelumnya, seperti itu. Oke, Start Is Gone itu gratis dan juga simpel banget cara gunainnya. Tapi ada aplikasi kedua, namanya adalah Start Killer. Nah, kalau Start Killer ini bentuknya seperti installer. Jadi mau nggak mau kayaknya kita harus install dulu gitu. Oke, sekarang kita coba install dan kira-kira bagaimana nih? Kita run dan apa yang terjadi? Oke, sama. Apa kayaknya menghilang atau tidak nih? Start Killer ternyata memang bisa menghilangkan, tapi ternyata untuk Windows 10 itu agak kurang kompatibel. Karena bisa dibilang mungkin di sini nih ada glitch ini ya. Mungkin teman-teman bisa lihat nih ya di sebelah belakang saya nih ya, atau mungkin bisa dilihat di sini ya. Ini agak glitch ini ya. Ini glitch dari mana? Ini glitch dari search bar-nya. Bisa dibilang kayak gitu. Padahal search bar-nya di sini saya hidden nih ya. Ini saya hidden. Sekarang kalau saya tunjukin lagi malah tetap masih ada. Dan kalau misalnya saya hidden lagi malah justru tetap ada. Dan di sini start buttonnya malah nggak hilang. Oke, artinya apa? Artinya Start Killer memang tidak cocok untuk Windows ini ya, untuk Windows 10 gitulah ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan Start Is Gone dan teman-teman silahkan lakukan seperti itulah ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang kita coba untuk ke Task Manager, ke task si Start Killer-nya lagi. Oke, Start Killer Application. Kita cobain task dan bagaimana apa yang terjadi. Oke, ini sepertinya tidak menghilang nih ya. Dan kita lihat lagi. Oke. Dan Explorer-nya otomatis akan langsung merestart seperti itu. Jadi, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya ternyata start button itu bisa dihilangkan tapi menggunakan third party gitu, kurang lebih kayak gitu. Third party-nya mungkin ya kalau saya sarankan adalah Start Is Gone, karena kebetulan Start Is Gone itu memang sudah kompatibel untuk Windows 10 ke atas. Kalau misalnya untuk Windows XP gitu atau Windows 7 segala macam, Start Killer ini bisa dipakai. Tapi memang sekali lagi tadi aplikasinya agak kurang bagus gitu kalau misalnya menggunakan Windows 10 apalagi Windows 11 kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal gini, kalau Start Is Gone tidak perlu install sama sekali dan langsung Start Is Gone dan langsung menghilang seperti ini. Tidak ada glitch sama sekali kecuali kalau teman-teman di sini mencoba untuk menampilkan search box-nya, baru di sini bakal ada yang namanya glitch gitulah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Jadi semoga pertanyaan teman-teman yang segitu banyaknya bisa terjawab gitulah ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini juga bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika, see you next time.